Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman saya pakai motor Yamaha Frigo S tanpa ABS yang sudah saya pakai selama setahun lebih beberapa bulan. Tapi sebelumnya, jika kalian suka dengan video ini atau video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, boleh di subscribe channel ini serta nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten terbaru dari saya. Oke, nggak usah basa-basi, kita lihat dulu kondisi motor saya dan gimana sih suaranya setelah pemakaian 1 tahun lebih. Suaranya kayak gini ya, itu langsung nyala. Suaranya masih halus ya. Ya, itu tadi kondisi dan suara motor saya setelah dipakai selama setahun. Nah, kebetulan tadi itu video tadi itu recording waktu masih sekitar bulan Januari, kurang lebih sama lah sampai bulan April ini. Nah, sebelum motornya ini nongol di TV, saya sudah baca-baca di internet dan saya tertarik, tapi saya baru bisa beli motor ini di bulan Januari 2019. Motor ini hadir dalam 3 varian, yaitu Yamaha Frigo standar, terus Yamaha Frigo S, dan yang terakhir atau yang paling tinggi Yamaha Frigo S ABS. Nah, kebetulan saya belinya yang Yamaha Frigo S, nggak pakai ABS aja. Pada saat pertama kali keluar, untuk harganya untuk Yamaha Frigo standar di sekitar 18 juta sekian. Untuk yang Yamaha Frigo S 19,8 juta. Kemudian yang paling tinggi sekitar 22,3 juta. Itu waktu awal keluar. Kalau sekarang sih udah beda ya, udah naik harganya. Nah, terus gimana dengan pajaknya? Pajaknya sih menurut saya nggak terlalu mahal, tapi ya karena motor baru ya segitulah. Lebih tepatnya lihat foto ini aja. Nah, terus yang ini pajak untuk tahun berikutnya. Ya, sebagai pemotor konsumen ya kita harus tetap bayar pajak ya. Nah, langsung saja ke poin dari video ini. Yang pertama saya akan bahas kelebihannya dulu. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah pendapat saya pribadi yang sifatnya subjektif dan belum tentu sependapat dengan beberapa orang lain ya. Yang pertama adalah catnya. Untuk cat utama di motor ini bisa dibilang bagus. Nggak ada nggak ada pudarnya. Cuman di bagian cover kipas CVT-nya aja yang mulai kelamaan pudar aja. Terus yang lecet paling karena lecet pemakaian, mungkin keserempet motor lain di parkiran. eh, Terus di bagian bawah gantungan itu, dulu saya sempat naruh tas ya, jadinya agak lecet-lecet aja ya. Paling itu untuk catnya ya. Overall catnya memang bagus. Oke, kemudian soal kenyamanannya, maksudnya di pijakannya. Pijakannya lumayan nyaman, lega, biar nggak bisa selonjoran kayak Lexi. Terus joknya juga lumayan empuk. Terus kemudinya juga nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket ke badan, enak aja gitu menurut saya. Nah, kalau soal desainnya, motor ini saya cuma nggak suka di lampu belakangnya aja sih.
bentuknya itu kurang luas menurut saya. Kalau yang lainnya sih oke-oke aja lah, menurut saya udah lumayan bagus. Terus yang saya suka lagi ya yang jelas dari fitur di atau fitur keunggulan dari motor ini ya pasti bagasinya luas, bisa naruh helm, full face, ada lampu hazardnya. Terus motornya kalau di starter tuh nggak berisik, suara starternya halus, nggak ada bunyi peletak-peletak. Terus ada buat ngecasnya tapi mesti beli soket charger atau car charger yang biasa di mobil gitu ya. Terus isi bensin nggak perlu turun, bisa dari samping. Cuman saya kalau ngisinya di Shell disuruh turun mulu sama mbak-mbaknya gitu. Terus yang berikutnya ada smart locknya ya. Smart lock ini yang ada di rem rem kiri ya, rem belakang tuh bisa tinggal dipencet aja. Biasanya saya pakai kalau misalnya di lampu merah tapi kayak tanjakan gitu, jadi biar motornya nggak turun, nggak tergelincir. Atau misalnya lagi parkir di Alfamaret, Indomaret gitu kan, biasanya tempat parkirnya rada miring gitu ya. Daripada saya males pakai standar 2. Nah terus untuk speedometernya biarpun kecil tapi saya suka karena kalau di siang hari lumayan terang. Terus di situ ada eco indikatornya. Jadi kalau eco indikatornya tinggi, ya berarti kita bawaannya irit. Kalau eco indikatornya turun atau barnya sedikit, itu berarti kita boros ya. Pasti udah tahu lah. Gitu. Jadi jadi saya itu terpacu buat kalau misalnya biar irit ya narik gasnya pelan-pelan. Terus nggak usah ngebut-ngebut biar irit. Terus di bawah speedometer itu kan ada tombol ya, jadi itu fungsinya ada 3. Kalau dipencet-pencet itu jadi tombol buat odometer, terus trip, terus baterai atau aki. Cuman kalau tripnya tuh cuma satu aja, nggak ada trip A trip B ya, nggak kayak motor premium gitu. Tapi nggak perlu amat sih. Nah dari sini saya udah pernah nyobain gimana sih konsumsi bahan bakar di motor ini. Nah waktu bensinnya udah kedip-kedip nih, tripnya saya nolin, saya reset, terus saya isi full pakai Pertamax ya, full sampai agak luber gitu ya. Saya pakai beberapa hari sampai kedip-kedip lagi. Nah setelah itu tripnya sampai berapa ratus 100 kilometeran lebih. Nah setelah saya kalkulasi ternyata per liternya itu kira-kira 43 km. Dari kondisi jalanan di Tangerang yang nggak terlalu macet, lumayan irit. Cuman kalau mungkin tempatnya macet banget atau seringan ngebut, mungkin beda-beda ya. Itu sih tergantung gimana kita bawanya aja. Nah itu tadi beberapa kelebihan atau hal yang saya suka dari motor ini ya. Oke, selanjutnya kita bahas minusnya. Tapi sebelumnya cek dulu video ini ya. Terus ada lagi masalah lagi ya biasanya ya untuk di motor ini tuh. Barusan di starter langsung nyala ya. Nah tapi di sini nggak langsung nyala, nggak tahu kenapa ya. Dan kadang ini agak lama. Nah ini nggak bisa di starter. Biasanya nunggu agak lama dulu baru bisa di starter. Atau biasanya sih dimatiin dulu. Belum bisa nyala juga. Nah barusan itu trouble atau masalah yang pernah saya alami ya di motor ini. Dan kata mekaniknya sih emang beberapa motor ini tuh masalahnya di situ. Sementara kan motor ini tuh nggak pakai kickstarter, jadi saya was-was aja kalau tiba-tiba lagi buru-buru mesinnya nggak mau nyala. Nah biasanya itu nggak mau nyala itu kalau misalnya saya udah nyalain motornya, nyala nih, tiba-tiba saya lupa masukin apa atau ngeluarin apa di jok, terus saya matiin lagi. Nah starter berikutnya itu nggak mau nyala ya, kayak gitu tuh. Cuman setelah saya servis untuk yang beberapa kali, kayaknya sih dioprek di bagian soket starternya itu.
itu baru nyala lagi. Sekarang motor saya udah normal, di starter langsung nyala terus. Mungkin beberapa orang juga ngalamin ini gitu. Terus yang saya nggak suka lagi sebenarnya sih di suspensinya ya. Kalau dari bannya sih sebenarnya bagus, kecil, 12 in, tapi pakai bannya tebal. Cuman masalahnya adalah kalau buat jalan yang nggak rata itu kurang enak menurut saya, nggak stabil, terus terlalu bumpy, jadi kurang smooth gitu. Tapi sebenarnya shocknya ini terlalu empuk karena saya beberapa kali mentok shock depannya ya, dan menurut saya shock depannya itu terlalu pendek space-nya. Terus shock belakang juga, shock belakang sih nggak begitu bermasalah ya. Terus LED-nya kurang terang sih menurut saya. Jadi motor ini kan lampunya itu agak ke bawah, tapi refleksinya itu atau lampunya itu tuh nyorotnya tuh bukannya ke bawah, jadi dia agak naik gitu loh. Jadi saya mau nerangin apaan, sementara kalau lagi kondisi hujan lampunya tuh kayak nggak kelihatan gitu loh. Jadi ini masalah buat saya kalau malam, apalagi kalau lagi hujan itu udah ampun banget. Motor ini nggak bisa diandalkan kalau lagi kayak kondisinya kayak gitu ya, apalagi kalau lewat daerah kayak puncak atau parah-parahnya kayak daerah Padalarang gitulah. Udah jalannya kan nggak rata, ada beberapa lubang. Udah gitu kalau pas lagi hujan ini lumayan bahaya. Makanya di sini saya nambahin lampu tambahan, lampu LED biar agak terangan dikit ya, biarpun ngebantunya cuma sedikit, cuman lumayan sih gitu. Nah dari segi lampu menurut saya ini kurang. Oh ya, terus di motor ini kan ada SSS-nya ya, atau kalau yang di motor Honda itu namanya ISS atau idling stop system. Itu kalau misalnya di onin atau diaktifin itu misalnya kita lagi di lampu merah, nanti kan mesinnya otomatis berhenti sendiri. Terus kita putar gas sedikit dia langsung nyala lagi. Nah kalau di motor ini itu ya kayak gitu juga sama, cuman kadang-kadang itu kalau lagi antri bayar parkir atau antri mau isi bensin gitu, kadang-kadang nggak mau mati lagi gitu, jadi masih nyala aja terus gitu. Terus kalau dari mesinnya, menurut saya sih mesinnya biasa aja. Untuk torsi atau tarikan awal sampai menengah itu lumayan enak. Cuman kalau buat ngejar top speed agak berbet aja. Jadi top speed dari motor ini yang saya dapat itu di angka 105 km per jam aja. Dan itu saya dapetinnya juga lumayan agak maksa. Itu juga dapatnya waktu saya lewat di Pantura, dan itu kondisinya lagi berangin, terus motornya udah goyang-goyang gitu ya. Jadi saya nggak mau maksain mau dapat berapa, saya dapatnya segitu aja. Cuman saya nggak sempet nge-record aja sih. Nah paling itu aja yang bisa saya sharing. Barangkali ada yang belum saya sebutin, mohon dimaklumin ya. Untuk video ini yang jelas semoga bermanfaat, dan kalau video ini membantu bisa di like dan subscribe channel saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.